Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita berjumpa lagi, meskipun ini masih dalam masa pembelajaran daring, dalam masa pembelajaran pandemi, entah apa itu namanya. Dan semoga kalian tidak bosan ya, meskipun saya tahu pasti ada beberapa yang sudah bosan. Pembelajaran kok seperti ini terus, kita nggak bisa ketemu temen, kita nggak bisa jajan bareng, nggak bisa gosip bareng kalau kalian ya. Tapi semoga kalian masih bisa bertahan, karena insya Allah tidak lama lagi, insya Allah, tapi ya belum tentu kapan, tunggu saja untuk pengumuman lebih lanjutnya. Nah, di pertemuan kali ini, setelah kemarin ada UH ya, yang online sudah saya lihat nilainya, alhamdulillah, cukup alhamdulillah saja, tidak alhamdulillah luar biasa seperti itu, cukup alhamdulillah saja. Nah, lanjut ya, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, maka sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang pembukaan UUD 1945. Kita lanjut ya. Nah, yang kita bahas pada kali ini adalah tentang makna dari pembukaan tersebut. Kita kupas tiap alinianya. Nah, di alinea pertama, ini dia bunyinya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, dari sini kalian pasti sudah bisa menyimpulkan, oh, ada peri kemanusiaan, peri keadilan. Nah, pasti di alinea pertama ini merujuk pada unsur tentang hak asasi manusia. Nah, di alinea pertama ini dibagi menjadi dua maknanya ya, maknanya ada makna secara objektif, ada makna secara subjektif. Kalau makna secara objektif itu penjajahan di dunia itu harus dihapuskan, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena kita sudah merasakannya sendiri. Belanda menjajah kita 360 tahun. Seperti apa penderitaan dan seperti apa penindasan yang sudah mereka lakukan kepada negara kita. Terus kemudian objektif yang kedua itu adalah hak asasi manusia yang harus ditegakkan. Karena setelah ada banyak penindasan, pastinya hak itu kan dilanggar. Nah, jelas tuntutan kita adalah semoga hak asasi manusia tersebut bisa ditegakkan lagi dan merasa hak-haknya itu dipenuhi. Kemudian secara subjektif ini ada yang pertama, aspirasi dan perjuangan bangsa. Aspirasi itu ide-ide yang membangun ya. Kita boleh menyampaikan ide kita selama itu baik dan untuk membangun bangsa Indonesia. Terus kemudian subjektif yang kedua itu ada kebebasan dalam bernegara. Setelah sebelumnya kita itu manut ke Belanda, manut ke Jepang, kita tidak bisa membuat sebuah aturan kita sendiri, negara kita sendiri. Nah, yang dituntut di sini yang pertama adalah maknanya tentang kebebasan bernegara. Kita bebas mau mengatur negara kita sebagaimana seperti yang kita mau. Bukannya seperti kita mau ya, tapi seperti yang cocok budayanya. Kita harus menyocokkan dengan budaya masing-masing tiap daerah. Nah, lanjut saja. Alinea kedua. Nah, disitu juga sudah saya tandai. Bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, dari kalimat yang berwarna kuning ini kalian bisa bisa menebak kira-kira ini kenapa saya kasih kuning. Nah,
Karena saya kasih kuning karena ini adalah cita-cita kita, cita-cita bangsa negara Indonesia. Nah, cita-cita kita adalah menjadi negara Indonesia yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, nih di alinea kedua ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diraih Indonesia bukanlah perjuangan akhir, tetapi masih panjang perjuangan bangsa ini supaya mampu bertahan dan mampu menjadi negara yang lebih maju, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Nah, jadi ketika tanggal 17 Agustus kita merdeka, kita lepas dari Belanda ke Jepang. Tapi justru itu bukan menjadi akhir dari segalanya, justru itu menjadi awal dari segalanya. Nah, di sini sebutkan telah sampailah mana tadi mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, sama seperti kalian waktu di sekolah ya, ketika berangkat dari rumah kalian masih enjoy aja, tapi begitu masuk pintu gerbang sekolah nah kalian harus berjuang lagi. Kalian harus berjuang, ngaji, berjuang, ini pelajaran ini, nggak boleh ngantuk, nggak boleh tidur, nggak boleh makan di kelas dan sebagainya. Itu kan sebuah perjuangan kalian untuk menuntut ilmu. Nah, ini sama seperti ini. Setelah sampai pintu gerbang kemerdekaan, justru masih banyak perjuangannya supaya kita juga, negara kita juga mampu bersaing dengan negara lain. Nah, itu ya. Jadi yang kuning ini perlu diingat-ingat bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah ini. Ya. Kita lanjut lagi, alinea ketiga. Alinea ketiga bunyinya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya, alinea ketiga itu menunjukkan sebuah motivasi bagi bangsa Indonesia secara real, secara nyata dan materi tentang kemerdekaannya, yaitu berkehidupan yang bebas dan terbebas dari penjajahan. Yang di sini alinea ketiga ini bisa diwujudkan sebagai rasa syukur bangsa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah diberikan. Itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita kehidupan kebangsaan kita bebas, kita tidak perlu manut lagi kepada mereka Belanda, Jepang, yang rata-rata ketika dulu zaman penjajahan kalau kita ikut mereka tetap kita tidak makmur, kita tidak sejahtera, justru kita dipermainkan sama mereka. Nah, ini bisa dikatakan sebuah motivasi dan juga bisa disebut pernyataan kemerdekaan, karena di sini ada kalimat rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, seperti itu. Terus alinea bentar, mikrofon jatuh. Alinea keempat, tujuan negara. Di alinea keempat tidak saya masukkan tidak saya masukkan teksnya, tapi tujuan karena terlalu banyak ya alinea keempat itu, hanya saya sebutkan bahwa alinea keempat itu adalah inti dari pembukaan, karena dia termasuk di dalamnya ada tujuan negara. Yang pertama ada pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ini yang dimaksud adalah pemerintah kita itu bebas untuk mengatur negara ini. Jadi tidak terkekang oleh pengaruh dari luar. Nah, akhirnya bisa disebut sebagai pemerintah yang berdaulat. Kemudian yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum. Sejahtera itu pasti sebuah tujuan sebuah negara. Tidak hanya di negara Indonesia, setiap negara pasti tujuannya adalah sejahtera. Sejahtera rakyatnya, sejahtera pemimpinnya, sejahtera seluruh rakyatnya. Kemudian yang ketiga ada mencerdaskan kehidupan bangsa, karena kita dituntut untuk cerdas sebagai bangsa Indonesia. Kalau tidak cerdas, ya sama saja kita masih dijajah, ya kan? Ada istilah seperti dijajah kebodohan, nah seperti itu. Kita tidak dijajah oleh fisik lagi, tapi mental kita, budaya kita tetap masih ada yang jajah. Nah, salah satu contoh dari mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya seperti ini. Nah, kalian mendapatkan hak kalian untuk belajar, dan guru juga harus melakukan kewajibannya untuk membuat atau untuk menyalurkan ilmunya kepada kalian.
Kemudian yang keempat ada ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ikut melaksanakan ketertiban dunia ini salah satunya itu kita ambil contoh seperti Palestina. Nah, tentara negara kita itu juga ada yang dikirim ke sana. Nah, ada yang dikirim ke sana itu salah satu perwujudan dari tujuan negara. Karena ikut melaksanakan ketertiban dunia, ikut berperang untuk demi tercapainya kedamaian ya. Kemudian di terakhir ini jadi alinea keempat adalah inti dari pembukaan UD 45 karena memuat tujuan negara dan dasar negara. Karena kalau kalian perhatikan lagi di dalam alinea keempat itu juga tercantum Pancasila di situ. Makanya bisa dianggap bahwa alinea keempat adalah inti dari pembukaan. Yang terakhir, pokok pikiran per alinea. Jadi setiap alinea itu punya pokok pikirannya, pokoknya atau dasar pemikirannya ya. Yang pertama adalah alinea pertama adalah persatuan, alinea kedua adalah keadilan sosial, alinea ketiga adalah kedaulatan rakyat, dan alinea keempat adalah ketuhanan. Ini adalah pokok atau dasar pemikiran dari masing-masing alinea pembukaan. Nah, insya Allah sampai sini dulu ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga semoga bermanfaat, semoga ilmu ini bisa kalian resap dengan baik, semoga kalian bisa pahami, dan kita bertemu lagi minggu depan. Tetap berdoa semoga cepat selesai pandeminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.